Di sela obrolan santai sore itu, tiba-tiba nada bicara bapak berubah. Wajahnya menatap langit sore kota Bahari. Angin laut berhembus kencang, membuat pohon mangga di halaman rumah bergoyang-goyang. Daun-daun kering pun berjatuhan, mengotori lagi halaman rumah yang tadinya sudah disapu. Pembicaraan kami yang santai ditemani teh poci gula batu khas kota Bahari berubah menjadi serius. Sebelumnya bapak terdiam sesaat. Raut wajahnya menerawang jauh. Posisi duduknya tegak, kakinya menyila, dadanya agak membusung ke depan. Sayup-sayup aku mendengar lantunan doa tipis keluar perlahan dari mulut bapak. Beberapa menit aku terdiam, ingin rasanya menanyakan sesuatu kepadanya, namun aku takut mengganggu. Nampak jalanan di depan rumah yang biasanya ramai mendadak sepi sesaat. Aku tidak tahu apakah ini saling berkaitan. Tiba-tiba bapak menutup matanya. Diangkatlah tangannya sampai ke depan dada. Bapak seperti sedang memohon doa kepada Sang Holik. Lantas doa apa yang diutarakan bapak? Aku sendiri tidak tahu. Sesaat kemudian matanya terbuka. Tubuhnya kembali lagi seperti biasa. Dan kini bapak menatap kepadaku. Gung, bapak ini punya firasat. Semoga firasat bapak tidak salah. Aku pun sontak memincingkan mata. Memangnya kenapa pak? Kok tiba-tiba serius begini omongannya? Nenekmu Gung? Pandangan bapak kini menatap jauh ke depan. Nenek pak, kenapa dengan nenek? Kan sudah tenang di alam sana. Jawabku dengan panik. Bukan itu yang bapak maksud. Utimu di Banjarnegara yang bapak maksud. Kali ini aku terdiam. Bahkan saat ini membuat pikiranku jauh lebih panik dari sebelumnya. Ternyata yang bapak maksud adalah nenek dari calon istriku, Ana, perempuan yang sudah lama sekali aku pacari. Saking lamanya kami pacaran, sering sekali muncul pertanyaan kapan nikah di setiap acara keluarga besar. Teman-teman juga selalu meledek dengan membandingkan hubungan kami dengan usia kredit motor, mobil, ataupun rumah. Padahal sejatinya pernikahan bukanlah perkara berapa lama menjalin suatu hubungan, berapa banyak harta yang sudah dihasilkan, dan bukan pula perkara menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan. Masing-masing manusia memiliki waktunya sendiri. Pernikahan adalah proses yang suci, maka perlu dilakukan dengan niat yang tulus ikhlas. Gung, bapak punya firasat soal acara lamaranmu besok. Pernyataan bapak membuat aku berpikir keras. Bapak adalah orang yang memiliki firasat yang kuat. Tapi entahlah, mungkin itu kelebihan yang diberikan oleh ilahi. Ada apa pak memangnya? Kok bapak tiba-tiba membahas acara besok? Bukannya persiapan kan sudah selesai semua pak? Tanyaku cepat kepada bapak. Kita sedang diberi waktu Gung. Acara besok itu penentuan. Penentuan bagaimana pak? Penentuan aku nikah atau enggak? Ya aku nikah dong pak. Aku mulai terganggu dengan sikap bapak. Dengarkan bapak dulu. Jangan dipotong kalau orang tua lagi bicara. Tegur bapakku. Besok itu kita datang ke Banjarnegara seperti memilih kedatangan kedua acara. Antara acara lamaranmu atau takziah Mbak Utimu. Mendengar bapak berbicara seperti itu, hatiku langsung gusar. Momen yang dinantikan selama bertahun-tahun, kenapa harus berhadapan dengan pilihan yang sulit? Namun itu semua hanyalah firasat dari seorang manusia. Ketentuan tetap Yang Maha Kuasa yang memegang, sing gawe urip yang memutuskan semuanya. Bapak, Agung tahu Mbak Uti di Banjarnegara memang sedang sakit, tapi kondisinya mulai membaik kok pak. Aku mencoba meyakinkan bapak sekaligus menenangkan pikiranku. Ya ini kan firasat bapak. Kalau seandainya yang buruk yang terjadi, bapak minta kamu lapang dada ya. Jangan sedih, ikhlas. Kita manusia hanya bisa berencana. Segalanya sudah diputuskan oleh Yang Maha Kuasa. Ucap bapak sambil berdiri meninggalkanku yang masih duduk termenung. Mungkin maksud bapak baik, namun kenapa harus dikatakan di tengah hal yang kunantikan sejak lama? Hal yang sudah aku tunggu sejak lama. Kini perasaanku bercampur aduk. Antara bahagia atau harus bersedih, aku tak bisa membedakannya. Dalam hatiku yang paling dalam, ku panjatkan doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Mbak Uti, tunggu aku. Aku akan datang menepati janji. Esok paginya kami sekeluarga sudah mempersiapkan semua hal. Hari ini adalah hari di mana aku akan melamar Ana. Waktu yang kunantikan sejak lama. Hubungan yang dibina sejak awal masuk kuliah, tepatnya semester 2 sampai melakukan penelitian bersama dan lulus bersama. Di sini kami membuktikan jika hubungan dibawa dengan niat baik maka akan menghasilkan hal yang baik pula.
Mungkin pernyataan kita nggak bisa bareng dulu karena mau konsentrasi ujian, penelitian, dan sebagainya itu hanya alasan untuk mengakhiri hubungan yang sudah membosankan. Nyatanya kami bisa berkolaborasi dalam sebuah penelitian tugas akhir walaupun jurusan yang kami ambil sangatlah berbeda. Perjalanan hubungan kami tidak selamanya mulus, tapi setidaknya dalam waktu yang cukup lama aku dan Ana berhasil memperjuangkannya. Di mana mungkin pada saat yang sama banyak hubungan percintaan yang sudah dijalani bertahun-tahun namun harus kandas di tengah jalan, berakhir dengan sangat menyedihkan. Bahkan bisa dikatakan seperti hanya menjaga jodoh orang saja. Aku bersyukur dengan hubungan yang aku jalani dengan Ana. Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran sampai akhirnya hari ini aku akan melamar Ana. Akhirnya seluruh sanak dan saudara pun berkumpul. Jumlahnya bisa dikatakan lebih dari 30 orang. Terdiri dari beberapa keluarga. Sebenarnya aku heran. Bisa saja hanya aku dan keluargaku yang pergi ke Banjarnegara. Tapi tidak dengan keluarga besarku yang masih menerapkan mangan ramangan yang penting kumpul. Apapun kondisinya harus berkumpul. Ibaratnya seperti itu. Jadi saat mengetahui keponakannya akan melamar seorang gadis, mereka akan marah jika tidak diajak. Aku hanya bisa mengiyakan. Segalanya sudah dipersiapkan. Mobil tidak hanya penuh dengan keluargaku, tapi yang dibawa untuk acara lamaran jumlahnya sudah seperti orang yang mau melakukan prosesi akad nikah saja. Dari makanan, buah-buahan, oleh-oleh sampai keperluan sandang. Ternyata semuanya tak sesederhana yang aku pikirkan. "Gung, jaraknya jauh nggak dari Tegal? Perjalanannya berapa jam?" tanya Pak Leku. "Lumayan Pak Le, ya sekitar 4-5 jam, jawabku. "Lumayan jauh ya? Kok bisa dapat calon di tempat sejauh itu sih?" "Pacaran dari kuliah Pak Le, kan sudah sering cerita." Iya, maaf, lupa, maklum, kan kamu sering bawa teman perempuan kamu, nggak kamu pacarin semua toh?" tanya Pak Le setengah meledekku. "Ah, Pak Le ngawur, emangnya aku laki-laki apaan?" Kami pun sontak tertawa bersama, dan tiba-tiba Bapak datang menghampiri. "Ayo Gung, sudah waktunya. Kamu masih ingat kan pembicaraan kemarin sore?" tanya Bapak membuat aku dan Pak Le terdiam. "Baik Pak, ini semua sudah siap, tinggal berangkat aja," jawabku. Kemudian semua orang masuk ke dalam mobil masing-masing. Aku berada satu mobil dengan keluargaku dan ditemani oleh seorang supir. Tepat pukul 10 pagi kami semua berangkat menuju Banjarnegara. Tak lupa kami semua memanjatkan doa agar segalanya berjalan dengan lancar. Dan perjalanan pun dimulai. Rombongan berjalan secara beriringan, memutuskan untuk lewat Pemalang saja saat menuju Banjarnegara. Karena untuk mempercepat waktu, namun jalan yang kami lewati nantinya cukup menantang. Tanjakan tinggi dan turunan tajam yang sangat curam, jalanan yang berliku, luas jalanan yang tidak cukup lebar sudah menanti kami semua. Kami sebenarnya bisa menggunakan jalur lain, namun jaraknya lebih lama karena agak memutar. Awal perjalanan kami rasakan sangat lancar. Mobil beriringan rapi melakukan konvoi dengan kecepatan yang stabil. Mobil yang keluargaku tumpangi berada di paling depan, dengan aku sebagai kompasnya. Baris pertama diisi oleh supir dan aku, sedangkan ibu dan bapak serta adik pertamaku berada di bangku kedua. Kemudian bangku ketiga diisi oleh adik keduaku dan nenek angkat kami. Saat mobil melaju, beberapa kali bapak membuka kaca dan melemparkan satu genggam beras kuning ke pinggiran jalan. "Pak, gunanya apa beras kuning yang bapak sebar itu?" tanyaku di sela perjalanan. "Buat buka jalan, Gung." "Bukannya jalanan udah kebuka ya Pak? Mending buat bikin nasi goreng aja lah Pak," celetuk adik keduaku yang memang suka sekali bercanda bahkan di waktu yang sangat kurang tepat. Sembarangan kamu dek, bapak belum bicara udah nyerobot aja." "Yo gitu mas, bocah semprul kebanyakan micin, nek ngomong gak ono rem." Adik pertamaku mulai meledek adik keduaku. Udah, gak usah ribut, udah pada gede masih aja suka ribut," tegur ibu kepada kedua adikku. "Ya wajar bu, kami kan anak laki-laki." Kami bertiga bercara secara bersamaan dan tertawa. Kata-kata itu seringkali dipakai bapak untuk menormalisasi sikap kami bertiga yang sering ribut kecil, adu argumen, sampai saling ejek. Ya karena kami bertiga adalah laki-laki. Dalam istilah Jawa, jika sekeluarga punya 3 anak dan semuanya laki-laki, maka disebut cukil dulit. Beras ini berguna membuat jalanan terang, membuka jalan yang kita lewati, menghindarkan kita dari hal-hal yang tak kasat mata, yang berniat buruk sama kita semua, jawab bapak kepadaku.
Percaya tidak percaya, kadang jalan yang kita lewati bisa saja menyimpan banyak misteri pada waktu sebelumnya. Kita nggak pernah tahu sudah berapa kali terjadi kecelakaan. Apakah ada tumbal proyek jalan ini yang kita lewati? Fungsi dari beras kuning ini sebagai tameng, agar kita semua terbebas dari mara bahaya, tipu daya, dan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Bapak kemudian memotong saat kami bercanda, menjabarkan secara rinci tentang apa yang beliau lakukan. Mengenai beras kuning, aku jadi ingat dengan suku Dayak Mayan yang dikenal dengan suku Dayak Barito Timur yang berada di kawasan Kalimantan Tengah. Hal yang cukup dikenal dari suku Dayak ini adalah kekuatan beras kuning yang konon bisa membuat para penjahat ketakutan. Setidaknya itu yang aku baca dari sebuah artikel saat ingin tahu cerita soal ragam kekuatan magis yang ada di Nusantara. Bahkan di beberapa daerah, beras kuning menjadi hal penting bagi setiap acara yang sifatnya sakral. Bapak, kita dulu sering lewat sini ya Pak? Aku menunjuk ke sebuah tempat yang kami lewati, yang mengingatkanku kenangan saat masa kecil dulu. Oh alah, iya, itu makam Syekh Pandan Pati. Iya ya, sudah jarang kita datang ke sini. Terakhir saat kamu mau lulus SMA kan? Emangnya itu makam siapa Pak? Tanya adik keduaku. Ki Pandan Jati, atau di masa kita ini menyebutnya dengan Syekh Pandan Jati. Beliau merupakan salah satu penyebar Islam di daerah ini. Syekh Pandan Jati diyakini sebagai salah satu waliullah yang pernah menjalankan syiar Islam semasa hidupnya. Dalam sejarahnya, Ki Pandan Pati sendiri adalah seorang tokoh atau pembesar kerajaan Mataram yang mengasingkan diri ke daerah barat, tepatnya di kawasan hutan Bantar Bolang. Ki Pandan Jati mengasingkan diri karena ia dituduh dan difitnah telah melakukan korupsi dan dihukuman seumur hidup. Saat berada di tengah hutan itulah Ki Pandan Jati lantas bertemu dengan Mbah Bantar Bolang, seorang pertapa sakti dan mumpuni. Oleh karena merasa iba dan tersentuh oleh kebaikannya, Mbah Bantar Bolang lantas mengizinkan Ki Pandan Jati untuk tinggal di rumahnya. Sambil berurai air mata, Ki Pandan Jati mulai menceritakan kisah hidupnya yang sedang didera fitnah. Sejak itulah Mbah Bantar Bolang pun merasa yakin kalau Ki Pandan Jati adalah orang yang baik hati. Ki Pandan Jati kemudian diangkat menjadi murid dan digembleng dengan bermacam ilmu kanuragan dan juga budi pekerti. Bersama murid Mbah Bantar Bolang yang lain yaitu Ki Palintaran, Ki Pandan Jati lantas menjelma menjadi pribadi yang sangat tangguh secara lahir dan batin. Jawaban Bapak membuat aku melongo. Ternyata tempat yang sering aku dan Bapak kunjungi adalah makam orang yang sepenting itu. Ngapunten Pak, itu kan Bapak dan Mas Agung waktu ziarah memohon doa sama yang ada di makam tersebut. Apa itu nggak apa-apa? Bukannya kita hanya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja Pak? Tanya adik pertamaku. Le, apa yang Bapak mau lakukan itu adalah upaya dalam mendoakan leluhur kita yang sudah menyebarkan banyak manfaat di masa lalu dan dirasakan kita semua di masa kini. Bukan memohon dan berdoa kepada beliau yang sudah dipanggil Sang Khalik. Salawat, zikir, dan doa yang dipanjatkan itu semua tujuannya untuk mendoakan semoga beliau diberikan kebaikan dan diberikan tempat terbaik di alam sana. Ibu menjawab pertanyaan adik pertamaku dengan cukup jelas. Nje, paham kulo saniki Bu? Jawab adikku yang sudah mengerti akan apa yang dijelaskan oleh ibu. Pemalang itu banyak cerita, banyak tempat-tempat yang gak boleh sembarangan dilewati. Perlu permisi, tetap jaga sikap, sopan santun dan pada semuanya. Timpal Bapak yang masih fokus dengan kegiatannya. Semua itu dalam artian warganya Pak? Tanya adik keduaku. Ya semua, baik yang terlihat dan tidak terlihat. Jawab Bapak. Tak terasa mobil yang kami tumpangi sudah masuk ke dalam daerah Kabupaten Pemalang. Bahkan sudah melewati banyak hutan dan daerah di dalamnya. Aku melihat Pak sopir yang dari tadi diam dan fokus menyetir. Kemampuan mengendarainya bisa dikatakan cukup bagus. Dengan jalan yang berliku-liku, mobil di bawahnya cukup halus, membuat kami merasa nyaman saat berada di dalam kendaraan. Pak sopir diam aja nih, fokus banget sih Pak. Aku mencoba membuka pembicaraan agar Pak sopir tidak mengantuk. Iya nih Mas, kok seru ya ceritanya. Tapi saya menganggap itu semua hanya cerita legenda aja. Selama saya hidup, saya nggak pernah mengalami hal-hal mistis seperti yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar saya. Mau percaya, wong saya belum ngalami? Memangnya Pak sopir pengen ngalami? Tanya Bapak. Aduh, amit-amit deh. Kalau bisa sih jangan sampai mengalami Pak. Jawab Pak sopir.
Percaya nggak percaya, yang penting kita selalu menjaga sikap saja di setiap tempat. Toh tujuannya baik kan? Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk selalu percaya argumen kita. Bukan begitu, Pak? Aku yang berusaha mencairkan suasana agar obrolan kami tidak mengarah ke hal yang lebih serius. Pohon randu, Mas. Yang kembar itu loh, Mas. Aku seneng banget kalau lewat sini pasti ketemu pohon itu. Gede banget pohon itu, Mas. Usianya udah berapa ya, Pak? Tanya adikku yang sangat tertarik soal cerita pohon besar itu. Oh, randu jajar ya? Itu sepasang loh. Randu lanang sama randu wedok. Gede banget ya. Itu tingginya sekitar 40 meter. Lebarnya kurang lebih 8 orang dewasa melingkar saja belum cukup untuk mengelilingi pohon itu. Usianya sudah ratusan tahun. Bapak belum pernah mendengar sudah berapa tahun usianya sekarang. Yang jelas usia pohon itu sudah tua, jawab bapak. Dan akhirnya kami pun melewati pohon tersebut dan tak lupa bapak meminta tolong kepada Pak Supir untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Klakson di sini sebagai cara izin atau permisi jika melewati tempat yang dianggap keramat. Sebenarnya tujuannya juga sebagai tanda ada mobil atau tidak dari arah berlawanan. Karena kondisi jalanan saat melewati pohon tersebut menikung tajam, berkelok-kelok dan menanjak. Jadi perlu hati-hati jika melewatinya. Jalan setelah melewati 2 pohon randu besar atau bisa disebut dengan randu jejer oleh masyarakat sekitar situ menanjak tinggi. Karena wilayah ini sudah masuk wilayah pegunungan yang letaknya berada di tengah Pulau Jawa. Jadi wajar saja jika jalan yang kita lewati sekarang lebih menanjak dari sebelumnya. Namun perjalanan kami jadi ringan karena disuguhkan keindahan alam yang masih hijau terbentang memanjakan mata. Semoga alam selalu dijaga, karena manfaatnya akan lebih banyak dinikmati anak cucu kita nantinya. Sampai saat kami melewati 2 pohon besar itu, perjalanan kami masih dikatakan cukup lancar. Rombongan di belakang juga masih mempertahankan formasi konvoynya. Tidak ada mobil saudara yang bermasalah atau tertinggal. Setelah melewati pohon besar itu, masih banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Tanpa menunda, aku pun bertanya kepada bapak. Pak, memangnya terkait pohon itu ada cerita lagi nggak, Pak? Bapak nggak tahu pastinya. Namun jika mendengar dari cerita masyarakat sekitar pohon itu memang dikenal keramat. Kamu lihatnya kayak apa pohon itu, Leh? Tanya bapak. Aku melihatnya sih seperti gapura, Pak. Seperti batas, penanda dari suatu wilayah. Nah, itu. Bapak juga merasa itu sebuah gerbang menuju arah gunung, atau sebaliknya gerbang menuju arah laut, seperti menjadi batas wilayah gunung dan laut. Pohon tersebut juga dipercaya sebagai penjaga desa sekitar. Dipercaya kalau ditebang akan mendatangkan mara bahaya. Pernah diceritakan ada beberapa orang mendatangi pohon randu jajar itu. Mereka datang sekitar pukul 1 dini hari. Ada 6 orang. Karena penasaran, mereka memotret 2 pohon itu. Namun setelah melihat hasilnya, rombongan itu ketakutan. Karena di foto itu ada penampakan ular raksasa dan bola api. Tutur cerita bapak. Lah, lagian kayak gak ada kerjaan aja. Jam 1 pagi datang ke tempat itu. Rumah warga saja gak ada, balasku. Ya entahlah. Kadang ada juga manusia yang berburu barang-barang atau senjata yang mengandung kekuatan gaib. Atau mungkin mereka sedang melakukan perjalanan dan berhenti di sekitar pohon itu. Yang terpenting kita manusia yang menjadi bagian dari alam semesta harusnya bisa menjaga untuk tidak mengotori atau bahkan sampai merusak pohon itu. Pohon itu adalah salah satu sumber kehidupan. Sudah sewajarnya alam perlu dijaga dan dilestarikan agar kehidupan berjalan seimbang. Obrolan saat ini membuat aku sedikit teralihkan akan waktu yang terus berjalan. Ingin rasanya bisa menghentikannya sejenak. Dalam hatiku masih terus muncul pertanyaan, apa yang akan menyambut kedatangan kami saat tiba di desa calon istriku? Semoga bukan berita duka, atau tahu Mbah Uti adalah salah satu anggota keluarga Ana yang sering menanyakan kepadaku kapan akan menikahi cucunya. Ya wajar saja, beliau sudah berumur. Ingin melihat cucu terakhirnya berdiri bahagia di pelaminan adalah sebuah keinginan yang sangat ia nantikan dalam hidupnya. Dalam usianya yang sudah senja, apalagi yang dikejar dalam hidupnya kalau bukan kebahagiaan cucunya. Mobil mulai melaju meninggalkan Pemalang. Sekarang yang kami hadapi adalah jalanan yang menurun. Sesekali aku menyuruh adik keduaku untuk mengecek ke belakang, memastikan tak ada mobil rombongan yang tertinggal. Aku rasa agak berlebihan memang. Untuk acara lamaran saja ada total 4 mobil yang berangkat ke Banjarnegara. Selama perjalanan aku mencoba menenangkan pikiranku. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Ana. Udah sampai di mana, Le? Masuk Purbalingga. Gimana persiapan di rumah?
Sejauh ini sih lancar aja, kok aku deg-degan ya? Sama, aku juga. Gimana keadaan Mbak Uti? Alhamdulillah sih semakin membaik dari yang terakhir kali. Ya sudah, kamu hati-hati ya, jawab Ana yang terkesan menutupi sesuatu. Oke, bilang sama Mbak Uti, cucunya lagi OTW. Iya udah, cepat sampai, aku kangen. Teleponku tutup agar aku bisa tetap fokus menjadi kompas di perjalanan ini. Aku menengok ke arah belakang. Beberapa orang di dalam mobil sudah tertidur pulas. Tinggal bapak saja yang masih sadar. Sesekali membuka jendela dan melemparkan beras kuning dalam wadah yang ada di genggamannya. Kata bapak, beras ini harus habis. Syukur-syukur bisa pas habisnya saat sampai di tempat tujuan. Akhirnya gerbang selamat datang Kabupaten Banjarnegara pun terlihat. Terpampang sebuah slogan yang bertuliskan di papan selamat datang Gilar-Gilar Banjarnegara. Itu merupakan slogan yang mewakili 9 aspek kehidupan mencerminkan cita-cita kota Banjarnegara. Aspek tersebut yaitu bersih, tertib, teratur, indah, aman, nyaman, tentram, sopan, dan sehat. Setidaknya itu yang aku rasakan saat berkunjung ke Banjarnegara. Tempatnya masih asri, udaranya masih bagus, suasana desanya yang alami menjadi tempat melepas beban kehidupan sesaat. Semoga bisa terus ditingkatkan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tak selang berapa lama, akhirnya aku melewati landmark dari kota ini, Patung Tukang Dawet. Ya, daerah ini sangat terkenal dengan dawet ayu khas Banjarnegara. Setelah melewati pusat Kabupaten Banjarnegara, kami pun disambut dengan jembatan panjang yang melintang melewati hamparan sungai Serayu yang luas. Arusnya cukup deras. Terlihat masih banyak orang yang memancing di sekitaran jembatan. Kubuka kaca mobil untuk merasakan betapa sejuknya udara desa. Setelahnya kami melewati jalanan menanjak berkelok dan tak berselang berapa lama rombongan kami pun memasuki perkebunan salak milik warga. Kondisi jalanan yang kami lewati tidak terlalu bagus, menanjak, berliku dan terdapat banyak lubang. Jalanan ini sering dilewati oleh truk pengangkut salak. Pernah diperbaiki tapi rusak lagi, mungkin karena terlalu sering dilewati kendaraan besar. Padahal ukuran jalannya bisa dikatakan kecil, hanya muat satu kendaraan besar saja. Aku melihat langit saat itu, cuaca seperti mendukung. Langit sangat cerah hari itu. Daerah Banjarnegara yang terletak tak jauh dari dataran tinggi Dieng biasanya turun hujan saat siang hari. Namun kali ini semesta sepertinya ikut mendukung acara hari ini. Dalam hati aku masih berdoa semoga acara lamaran berjalan dengan lancar. Singkat cerita, akhirnya kami pun masuk jalur utama desa yang kami tuju. Jalanannya hanya muat dengan satu mobil, lebih kecil dari jalanan yang ada di kebun salak tadi. Beberapa warga desa pun keluar rumah melihat iring-iringan mobil yang masuk wilayah mereka. Aku sadar kedatangan kami semua memancing perhatian mereka. Aku masih merasa apa yang dilakukan keluarga besarku agak berlebihan. Tapi mau gimana lagi, aku tidak bisa menolak permintaan mereka. Pun saat aku sampaikan kabar soal jumlah yang akan datang saat acara lamaran ini membuat Ana kaget, karena harus mempersiapkan tempat lebih. Gung, bisa-bisanya kamu nemu wanita di selempitan gunung begini. Jalannya tadi itu ampun loh, Gung. Seletuk Bu Le. Wong jodohnya dapatnya di sini toh, Bu Le. Yang namanya cinta sejauh apapun itu akan dijalani. Pak Le membalas pernyataan Bu Le sambil meledek. Singkat cerita, kami pun disambut oleh pihak keluarga Ana. Ibu dan bapak dari Banjarnegara menyambut paling depan. Satu persatu kami semua masuk ke dalam rumah. Karena tamu yang datang banyak, sedangkan rumah memiliki luas yang terbatas, akhirnya beberapa tamu berada di luar. Tak lama berselang, beberapa orang mengeluarkan suguhan untuk para tamu. Aku langsung menemui bapak dan ibu dari calon istriku, menanyakan persiapan mereka. Aku juga meminta izin kepada ibu untuk melihat sebentar saja kondisi Mbah Uti sekarang. Dengan senang hati, ibu mengantarkanku ke kamar Mbah Uti. Pintu kamar dibuka. Aku melihat tubuh Mbah Uti terbujur kaku di kasurnya. Kepalanya menengok ke arahku. Aku langsung masuk dan duduk di sebelahnya. Melihatnya dari dekat, ada beberapa kata yang keluar, yang terdengar tidak jelas dari mulutnya yang membuat aku tersenyum sedih melihat kondisinya sekarang. Mbah sudah gak bisa bergerak lagi, Gung. Udah gak bisa jalan lagi. Badannya kaku. Dari tadi Mbah Uti manggil nama kamu terus. Penjelasan ibu membuat aku terdiam. Sejenak terfikir mungkin ini yang dirasakan oleh bapakku. Terlihat mata ibu dari calon istriku berkaca-kaca melihat kondisi Mbah Uti. Aku benar-benar bingung, sedih dan senang menjadi satu tak terpisahkan. Mbah Uti, Agung datang ya Mbah.
Mbak Uti sehat-sehat ya Mbah, sebentar lagi Agung akan menikah dengan Ana, cucu Mbah Uti. Ucapku sambil memegang tangannya yang lemas. Mbah Uti hanya mengangguk. Aku segera berdiri meninggalkannya. Beberapa orang sudah mencariku, karena acara lamaran akan segera dimulai. Calon mertuaku menuntunku untuk keluar kamar. Badan terasa lemas setelah melihat kondisi Mbah Uti. Namun pikiranku harus tetap fokus pada acara lamaran yang akan dilaksanakan hari ini. Para tamu dari pihak keluarga sudah duduk rapi. Aku duduk di kursi yang sudah disediakan. Duduk paling depan diapit oleh bapak dan ibuku. Di sebelah mereka ada adik-adikku. Singkat cerita, akhirnya yang ditunggu tiba juga. Dari lantai 2, Ana pun turun didampingi oleh ibunya. Kini dia duduk berhadapan denganku yang dipisahkan beberapa jarak yang nantinya digunakan oleh wakil dari masing-masing keluarga untuk memberikan sambutan. Mata kami saling memandang. Senyum-senyum kecil seperti menjadi cara kami berkomunikasi sekarang. Perwakilan dari keluargaku, Mas Min, berdiri dan melakukan pidato sambutan yang isinya tentang maksud dan kedatangan kami saat ini datang ke Banjarnegara. Mas Min dipilih memang karena kapasitas tata bahasa Jawanya yang masih fasih. Dia sangat menguasai bahasa Jawa kuno Inggil. Saat mendengarkan pidato sambutannya seperti sedang mendengarkan dalang sedang membawakan lakon dalam pentas pewayangan Jawa. Setelah itu acara kemudian dilanjutkan mendengarkan pidato penyambutan dari keluarga pihak Ana. Sambil mendengarkan, para tamu yang hadir menikmati hidangan ringan yang ditemani dengan teh atau kopi yang sudah disediakan. Hingga tiba saatnya aku dan Ana berdiri, berhadapan saling memandang. Tanganku membuka kotak cincin yang sedari tadi sudah aku bawa. Tubuhku seakan kaku sesaat. Mulutku rasanya terkunci dari dalam. Otak bekerja lebih keras dalam menyusun kata-kata yang akan diucapkan. Rasanya aku harus mengumpulkan tenaga terlebih dahulu, mencoba menenangkan tubuhku yang rasanya ingin ambruk. Semua rasa bercampur aduk menjadi satu. Aku coba fokus, menutup mataku sejenak, berusaha untuk menenangkan diri. Ku keluarkan cincin dari kotaknya. Ku pasangkan pada jari manis Ana di tangan kirinya. Setelah melihat itu semua, tamu yang hadir kompak mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian semua bertepuk tangan memberikan ucapan doa agar diberikan kelancaran sampai hari pernikahan tiba. Bahagia rasanya hari ini. Namun di tengah kebahagiaan ini, aku masih saja memikirkan kondisi Mbah Uti. Sosoknya seperti tak dirasakan, namun aku tahu beliau masih ada. Maklum Mbah Uti selalu memperlakukanku dengan baik. Memperhatikanku sampai kadang membuat tidak nyaman karena takut merepotkan. Beliau selalu bercerita tentang cucunya saat kecil dulu. Aku seperti menemukan lagi sosok nenek dalam diri Mbah Uti. Setelah lama aku ditinggal Eyang Kakung dan Eyang Utiku yang sudah terlebih dahulu menghadap Sang Halik. Rasa syukur berkali-kali ku panjatkan atas kelancaran acara hari ini. Bapak sekarang sedang berada di kamar Mbah Uti, memijat kaki dan tangannya. Aku dan keluargaku berada di depan kamar Mbah Uti. Benar-benar respon yang sangat cepat sekali. Setelah senang karena acara berjalan lancar, kini kami semua dihadapkan kondisi Mbah Uti yang ternyata sedang tidak baik-baik saja. Bu, Mbah ini sudah dibawa ke dokter atau belum? Tanya bapakku kepada ibu calon istriku. Sudah Pak, 1 minggu kemarin Mbah dari rumah sakit. 2 hari lalu keadaannya sudah membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Jawab calon ibu mertuaku. Ya sudah, didoakan saja supaya tambah sehat ya Mbah, supaya bisa melihat cucunya menikah tahun ini. Bapak mencoba menghibur Mbah Uti. Aku melihat seperti ada yang disembunyikan dari senyum Bapak. Senyum yang sepertinya menahan kesedihan yang sama pula. Acara berjalan lancar seperti yang diinginkan. Rasa sedih dan bahagia bercampur menjadi satu. Aku bersyukur semua berjalan sesuai rencana. Apa yang diutarakan Bapak kemarin tidak terjadi. Aku anggap itu sebagai tebakan Bapak saja. Kadang aku menghindari untuk percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku yang sudah kerja di Jakarta, kota besar yang menjadi pusat dari segala hal di negeri ini, membuat cara berpikirku lebih untuk realistis. Namun dalam keluargaku, kebudayaan kejawen masih sangat kental. Bapak seperti orang yang dipilih oleh leluhurnya untuk melanjutkan banyak hal yang sudah diwariskan turun-temurun. Namun jika teringat masa lalu, banyak hal ganjil dalam hidupku yang pernah terjadi, yang memang tidak bisa diterima secara logika. Aku seperti manusia yang posisinya berada di tengah-tengah antara hal yang bisa dicerna dengan logika dan hal yang memang tidak masuk logika tapi terjadi nyata. Segala rangkaian acara sudah selesai. Kami semua duduk kembali di tempat masing-masing. Kemudian Mas Min maju ke depan menyampaikan kata penutup sekaligus berpamitan untuk kembali ke Tegal. Pidato penutup Mas Min dilanjutkan lagi oleh perwakilan dari pihak keluarga Ana. Akhirnya semua yang hadir pun berdiri.
berjalan perlahan memberikan selamat kepadaku dan Ana secara bergantian. Setelah itu satu persatu tamu meninggalkan rumah calon istriku. Kini setelah semua tamu keluar, tinggal kami berdua dan keluarga inti yang berada di dalam rumah. Bapak melakukan pembicaraan dengan keluarga calon istriku, merencanakan pernikahan yang akan digelar setelah acara lamaran ini. Bapak sedari tadi sibuk menghitung tanggal lahir kami atau bisa disebut dengan weton dalam budaya Jawa. Weton dari aku, Ana, Bapak, Ibu, serta calon besan dihitung. Angka-angka yang muncul akhirnya memberikan jawaban kapan akan dilaksanakan pernikahanku. Proses lamaran pun selesai. Proses penentuan hari juga sudah selesai. Kini saatnya kami semua berpamitan kembali ke kota asal. Rasa kangen bertemu calon istri belum sepenuhnya hilang. Namun tak lama lagi kami akan disatukan dalam satu ikatan suci. Tak lupa aku berpamitan dengan keluarga Banjarnegara. Selesai kami berpamitan, kami semua kembali lagi masuk ke dalam mobil, bersiap melanjutkan perjalanan kembali ke kota Bahari. Waktu sudah cukup sore saat itu. Kulambaikan tanganku keluar jendela mobil. Ana melambaikan tangannya ke arahku. Senyumannya perlahan hilang dibarengi dengan laju mobil yang terus berjalan meninggalkan desa. Rasanya sangat lega. Sesi awal pernikahan sudah dilalui dengan baik. Sekali lagi aku bersyukur atas apa yang dikatakan Bapak tidak terjadi. Dan aku berdoa agar Mbah Uti selalu sehat, agar bisa menyaksikan cucunya berdiri di pelaminan. Rombongan kini tak lagi berjalan beriringan. Mobil menuju jalur paling dekat dengan kota tujuan masing-masing. Aku masih pada jalurku seperti semula, melewati kembali Pemalang dan juga pohon besar Randu Jajar. Sesekali aku tertidur dan terbangun kembali saat perjalanan. Semua keluargaku terlihat sudah lelah. Semuanya terlihat tertidur, kecuali Bapak dan Pak Supir. Sayup-sayup saat aku tertidur, aku masih bisa mendengar mereka berdua saling berbicara. Aku yang tak punya tenaga lagi dan besoknya harus kembali ke Jakarta untuk bekerja memilih untuk istirahat saja. Singkat cerita, tepat pukul 11 malam aku dan keluargaku tiba di rumah. Pak sopir langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Kami semua langsung istirahat karena besoknya harus melanjutkan pekerjaan. Aku juga mempersiapkan segalanya untuk kembali berangkat ke Jakarta. Namun Bapak masih merokok di depan dengan ditemani teh pocinya. "Gak tidur, Pak. Besok kan dagang lagi." "Belum, Gung. Bapak masih kepikiran Mbah Utimu." "Kenapa lagi sih, Pak?" Nada bicaraku agak kesal kembali mendengar bicara Bapak. Agar santai aku membakar sebatang rokok dan duduk di sebelah Bapak. "Tadi Bapak melihat Mbah Utimu itu, dari raut mukanya ya seneng tapi ya sedih. Senang karena kamu datang, sedih karena ada hal yang Bapak gak tahu, Gung." "Sudahlah, Pak. Mbah Uti itu sehat kok. Aku yakin sehabis ini Mbah Uti akan sehat kembali karena tahu kalau cucunya akan menikah. Maaf, mungkin yang kemarin itu cuma perasaan Bapak saja. Nyatanya tadi kita lancarkan melaksanakan acara lamaran." "Ya semoga, Gung. Bapak juga inginnya begitu. Semoga doa baik kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kami pun melanjutkan obrolan sambil santai dan beristirahat. Bapak banyak menceritakan leluhurnya, sampai tentang apa yang terjadi pada kakinya, tentang apa yang dilakukan saat memperjuangkan nasib keluarganya. Aku merasa ini bukan obrolan santai lagi, tapi aku sangat tertarik. Baru kali ini Bapak bercerita banyak tentang pengalaman dalam hidupnya. Rahasia-rahasia keluarga dari turun-temurun. Biasanya Bapak tak banyak berbicara dan tak banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya. Keluarga pedagang yang dipikirkan soal bagaimana mempertahankan para pelanggan. Jam di dinding kini menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku dan Bapak memutuskan untuk masuk ke dalam rumah setelah asik mendengarkan Bapak bercerita. Namun baru saja ingin menutup pintu, handphoneku berbunyi. Dan ternyata Ana yang menelpon. Secepat mungkin aku angkat telepon darinya. "Halo, Nduk." Dari dalam telepon aku mendengar Ana menangis. Perasaanku langsung tak karuan. Secara cepat otakku memproses banyak pertanyaan akan sikapnya. Belum sempat menanyakan sesuatu, mulutku sudah terkunci dengan kabar yang disampaikan oleh Ana. "Mbah Uti, Le. Mbah Uti. Mbah Uti." "Kenapa Mbah Uti, Nduk? Sakit lagi?" "Bukan. Mbah Uti udah gak ada. Mbah Uti udah pulang, Le." Sejenak aku terdiam. Perasaanku tak karuan. Sedari tadi ternyata ini yang ditunggu. Dari awal kedatangan kami semua memang sudah ditunggu oleh Mbak Uti. Apa yang didapatkan Bapak adalah informasi secara tak langsung untuk segera datang ke Banjarnegara. Saat-saat terakhirnya hanya cukup untuk menyaksikan cucunya dilamar. Waktunya sudah tiba.
dan manusia tidak bisa melawan kehendaknya. Kapan Mbak Uti dimakamkan? Malam ini juga. Tunggu aku jalan pakai motor. Teleponku matikan. Sesegera mungkin aku mempersiapkan segalanya. Kunci dan helm sudah aku ambil. Saat akan mengeluarkan motor, Bapak keluar dari kamarnya. Gung, jangan nekat, sudah malam. Mbak Uti udah gak ada Pak, Agung kudu datang ke pemakamannya. Kamu sudah datang, sudah, masukkan lagi motornya. Tidak Pak, Agung kudu datang untuk penghormatan terakhir. Waktu Eyang Kakung dan Mbak Uti meninggal, Agung gak ada di sebelahnya. Masa saat Mbak Uti, Agung juga gak ada Pak. Handphoneku pun berbunyi kembali. Aku segera meletakkan motor. Ku angkat telepon dari Ana. Namun yang berbicara kali ini bukanlah Ana. Gung, jangan nekat. Ikhlaskan Mbak Uti ya. Beliau sudah tenang. Kamu tetap di situ di tempatmu. Jalan malam hari dengan motor menuju Banjarnegara penuh dengan risiko. Jangan sembarangan kamu. Jangan nekat dan jangan melanggar pantangan. Tiba-tiba sambungan komunikasi kami terputus. Aku duduk lemas di depan teras. Kata-kata ibu calon istriku masih aku pikirkan. Namun Bapak datang dari belakang menepuk pundakku. Gung, jangan nekat. Perjalanan Mbah Uti sudah selesai. Perjalananmu itu masih panjang. Sudah, ikhlaskan. Ucap Bapak kepadaku.